Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Irvanto. Saya dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 24311037. Hari ini kita bakal nge-review cagar budaya yang berada di Siak Sri Indrapura. Nah, salah satu cagar budaya yang berada di Siak itu Tangsi Belanda. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita ikuti. Let's go. Nah, sebelum kita masuk, kita daftar dulu ya kawan-kawan. Nah, untuk pendaftarannya itu kita membutuhkan 7.000 per orang. Nah, di sini kita juga bisa memakai baju noni Belanda nih kawan-kawan dengan harga 35.000 aja ya per orangnya. Nah, bagi yang tertarik silakan. Nah, sebelum masuk ke dalam, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Tangsi Belanda ini ya kawan-kawan. Nah, Tangsi Belanda ini adalah sebutan untuk barak militer atau markas sementara yang dibangun oleh pemerintah Belanda di berbagai daerah Indonesia. Nah, salah satunya itu berada di Siak ya, terutama pada abad 18 hingga awal abad ke-20. Fungsi utama Tangsi ini adalah sebagai pusat militer, tempat tinggal bagi tentara KNIL atau Koning Nederlands Leger atau tentara kerajaan Hindia Belanda. Nah, sekaligus sebagai simbol kekuasaan Belanda di wilayah jajahannya. Tangsi ini umumnya dibangun di lokasi strategis dekat pelabuhan. Nah, tepat seperti di Siak ya. Di Siak dibangunnya tepat di pinggir Sungai Siak. Nah, dekat pusat pemerintahan atau kawasan yang rawan perlawanan rakyat. Arsitektur bangunannya khas kolonial sekali nih kawan-kawan, dengan dinding tebal, jendela besar, dan atap tinggi untuk menyesuaikan dengan iklim tropis. Selain fungsi militer, beberapa tangsi juga memiliki ruang tahanan. Nah, sebenarnya di Tangsi Belanda yang berada di Siak juga memiliki ruang tahanan, namun sudah ditutup ya kawan-kawan, berhubung ruangannya sudah tidak aman untuk dimasuki. Lalu ada kantin militer dan gudang senjata. Bangunan ini juga digunakan untuk menahan para pejuang ya, yang seperti ruang tahanan di bawah tanah kawan-kawan. Nah, setelah Indonesia Merdeka, banyak tangsi Belanda yang alih-fungsikan menjadi markas TNI, kantor pemerintahan, museum, atau dibiarkan terbengkalai. Nah, seperti di Siak, tangsi Belanda dijadikan sebagai cagar budaya untuk menyimpan sejarah atau jejak sejarah penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, ini penampakan dari dalam Tangsi Belanda nih kawan-kawan. Nah, di sini ada sekitar 2 bangunan ya. Yang mari kita masuk ke bangunan yang pertama yang di sebelah kanan. Nah, di dalam ruangan ini berisi foto-foto tentang perbandingan Siak di masa sekarang dan Siak di masa lalu nih kawan-kawan, dan menceritakan sedikit tentang Sungai Siak ya. Nah, di dalam ruangan ini hanya berisi sedikit foto karena mungkin barang-barang yang ada dalam sini sudah dipindahkan atau sudah tidak digunakan lagi ya kawan-kawan. Lanjut, kita ke ruangan sebelah ya kawan-kawan. Karena di ruangan bawahnya kosong, jadi kita langsung naik ke atas nih ya kawan-kawan. Ya walaupun kosong juga sih, nggak ada isinya di atas. Tapi dari atas ini kita bisa lihat pemandangan nih kawan-kawan. Dari sini bisa melihat ke arah sungai atau pemandangan yang bagus.
Oke, kita lanjut ke bangunan selanjutnya ya kawan-kawan. Nah, di bangunan selanjutnya ini kita bakal langsung ke lantai 2 karena di lantai pertama itu hanya beberapa ruangan kosong yang sudah tidak dipakai. Nah, saat berada di atas di sini ada sedikit beberapa foto nih kawan-kawan. Nah, foto-fotonya itu ada foto tentang sekolah pada masa penjajahan Belanda dulu ya, yang berada di Tangsi Belanda ini. Lalu ada foto anak-anak atau para kolonial Belanda yang sedang berolahraga atau di dalam ruangan ini juga ada meja nih kawan-kawan. Mungkin ini ruangan untuk makan ya. Lalu di ruangan yang lain masih ada sedikit foto tentang zaman-zaman Belanda dulu. Nah, selebihnya hanya tersisa ruangan kosong. Mungkin karena sudah lama barang-barangnya sudah mulai disimpan agar bisa disimpan. Setelah dari ruangan atas kita turun lagi nih kawan-kawan. Nah, di ruangan yang bawah ini yang saya bilang kosong tadi ya, ada beberapa ruangan kosong. Lalu di depannya situ ada musola. Nah, bagi teman-teman yang berkunjung sini, jadi tidak perlu repot-repot untuk pusing mencari masjid atau musola terdekat karena di Tangsi Belanda menyediakan musola. Nah, lalu di ujungnya juga ada tempat tidur atau ini ya yang menjaga Tangsi Belanda. Nah, di samping bangunan Tangsi Belanda ini ada batu nih kawan-kawan. Nah, batu ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menjadi fondasi kuat untuk menahan lembab dan banjir. Nah, karena di Tangsi Belanda ini bertepatan dengan sebelah sungai, jadi fungsi batu itu untuk menahan lembab dan banjir, dan juga pelindung dari erosi yang ada di sekitar sungai. Nah, oke, lanjut. Dekat dengan monumen batu tadi itu ada kafe ya kawan-kawan. Nah, kafe ini biasanya untuk nongkrong anak-anak muda nih. Biasanya kafe ini buka malam ya, jam-jam habis maghrib atau sekitaran jam 7. Nah, bagi teman-teman yang mau mampir silakan pada malam hari. Dan di sini juga dekat sama ini teman-teman, karya wisata yang bernama Skywalk atau jembatan ini ya, kaca ya. Oke, sekian dari perjalanan review cagar budaya kita pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videonya. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit pesan, yaitu Tangsi Belanda ini bukanlah sekedar bangunan tua kawan-kawan. Ia adalah saksi bisu dari masa penjajahan, perjuangan, dan perubahan zaman. Menjaga dan mengenangnya berarti merawat sejarah kita sendiri. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.